Lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Akabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal 55. gagal. Agak lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya. Kan? Ya mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri, Daftar lagi. kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Akabri iya. kan datang 2. Ini Iya, Sersan. Sekolah calon bintara. Oke, terus? Ya gagal lagi. Gagal lagi. Iya. Ini karena apa sekarang ini? Iya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua, Ya. lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih. Kuliah ceritanya. Terus? Lulus. Oh lulus, karena nggak ada. Nggak bodoh kan? Enggak. Ya. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan atau tidak. Lolos. Lolos. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Nah. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh lulus tapi nggak dilanjutkan? Ya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja Oh enggak. diambil aja enggak? Jadi lulus tapi nggak masuk? Iya nggak daftar ulang. Oh terus jadi? Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. Karena apa? Nggak punya duit. Oh alah, jadi dugaan saya benar ya? Benar sekali. Iya. Lalu ngapain? Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk? Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya? Oh repot. Apa? Kaya dan repot apa? Iya dia asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi? Iya ditumpangin. Semakin susah dong Iya hidup. rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumahnya itu. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian lah biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ kakak saya itu penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja di sekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg itu gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi, makan lagi, angetin makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma 1 dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh, ini Udah lewat. Udah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat sama Ingat Allah. Tuhan. Ya. Bukan berarti sekarang nggak ingat Oh lah ya? ingat perlu pasti, kalau sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Ya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Ya spekulasi aja. Spekulasi apa? Ya coba-coba, siapa tahu ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Ngenal organisasi. Nah, karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Ya. Jualan Jadi, apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu nggak jual bala-bala itu? Tahu. Nggak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Gak ada pilihan. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir 2 tahun. Itu yang dipakai untuk? Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. Apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama teman saya namanya Komaruzzaman. Terus? Dan nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan bakso kalau malam. Itu strategi untuk bertahan hidup. Iyalah, gimana caranya hidup gratis gitu loh. Oke. Tapi memang di masa kuliah saya dengar Anda aktif ya di organisasi ya. Aktif. Organisasi apa aja yang pernah diikuti? Ya HMI dan Senat Mahasiswa aja.
Aktif banget ya? Iya, ya kan ikut mendirikan di Purwakarta karena belum ada waktu itu. Pernah jadi apa? Ketua cabang. Ketua cabang? Ya. Baik. Nah, dilihat dari perjalanan yang berliku-liku, yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana Anda kok bisa jadi bupati? Berpenampilan sederhana dan apa adanya membuat Deddy Mulyadi atau yang akrab bersama Deddy ini terlihat seperti orang kebanyakan di masyarakat. Namun siapa sangka, pria berusia 44 tahun ini ternyata adalah seorang bupati. Deddy adalah seorang bupati atau kepala daerah yang sudah 2 periode memimpin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Deddy yang berpenampilan sehari-hari menggunakan pakaian ala Sunda ini membuatnya tidak berbeda dengan warga lainnya. Ia dekat sekali dengan warganya, terutama warga miskin Purwakarta. Hal ini ia lakukan karena sebelum menjabat sebagai bupati, Deddy pun pernah mengalami hidup susah. Ia tergolong berasal dari keluarga miskin. Walau ia dulu mengalami kehidupan yang sulit, namun Deddy tetap tekun belajar. Bahkan sejak mahasiswa, Deddy aktif menjadi aktivis dan banyak ikut organisasi-organisasi di luar kampus. Saat ini, Deddy bekerja melayani masyarakat dengan kesederhanaannya. Caranya ini banyak menyita hati warga masyarakat Purwakarta. Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang beras. Ya, saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi ya, aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung action. Oh. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu, oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati ya, setelah dari... Iya, dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. Pindah kemana? Jadi wakil bupati. Nah, wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan ya, ikut pilkada juga nekat. Nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, iya, melawan bupati. Tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 ya, sampai 2013. Terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Deddy kecil untuk menjadi orang nomor 1 di
Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang kelas 2, gitu? Iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat. Apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai nggak ikut di rumah. Wow, Udah jadi tua. apa yang dia bilang dulu, sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran? Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Semoga dari video ini menjadi motivasi buat kalian semua agar tetap semangat, jangan pernah menyerah sama keadaan. Terus kejar cita-cita kalian. Oke guys?